Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng aku. Nah, di sini aku mau bikin cake. Ini tuh cake-nya yang biasa-biasa banget ya, guys. Pasti habis ini ada deh yang komen cake-nya jelek banget, cake-nya biasa banget. Ya gimana, orang ini cake-nya juga murah. Kalau kalian mau cake yang bagus ya kan, itu siap-siap aja, budgetnya pasti mahal di atas 200. Lah ini cake-nya segede gaban gini tapi harganya murah banget. Udah gitu pakai coklat-coklat. Tahu sendiri kan harga coklat sekarang berapa? Udah tembus 200.000 loh guys sekilonya. Gimana ya cara mensiasati biar dapat untung banyak gitu dari jualan, karena aku tuh nggak bisa dapat untung banyak guys. Gimana ya mau jual mahal tuh kayaknya nggak bisa, karena aku tuh jualannya di kampung bukan di kota-kota gede gitu. Kalau di kota gede kayaknya sih bisa lah ya ambil untung banyak, karena kita jualan di kampung tuh lebih banyak orang yang nawar. Udah dikasih harga murah ditawar, udah gitu mau size yang gede. Wah mantep nggak tuh. Halo, assalamualaikum. Nah, di sini aku mau siap-siapin cupcake ya guys. Biasanya tuh ini nggak pernah aku videoin, tapi nggak tahu kenapa aku tuh akhir-akhir ini kayak pengen semua aktivitasku di video gitu. Sampai-sampai galeri aku tuh udah kayak mau penuh, tapi ya sudahlah ya, nggak apa-apa, lumayan juga ya kan kita edit-edit dapat cuan. Nah, ini aku lagi bikin cupcake ya guys. Aku tuh dapat orderan cupcake. Ini tuh temanya Kuromi, katanya mau krimnya warna ungu semua. Ya sesuai lah ya sama karakter Kuromi. Terus yang tadi yang pertama itu cupcake biasa nggak pakai topper, dan semuanya tuh nanti mau dikirim hari ini ya. Oke, ini sudah selesai cupcake kedua aku. Semoga yang pesennya suka. Hatur nuhun. Halo, assalamualaikum. Nah, di sini aku tuh mau bikin cake. Ini tuh cake-nya menurut aku wah standar banget deh. Standarnya tuh bangetan. Makanya tadinya aku tuh sempat nggak pede ya. Aku tuh bilang kayaknya nggak usah difoto, nggak usah di video deh, karena ini tuh standar banget, biasa banget. Tapi gimana lagi guys, ini customer aku sendiri yang minta dibikinin cake kayak gini. Jujur aku tuh belum pernah sekalipun bikin cake model kayak gini ya. Ini tuh baru pertama kali. Aku sempat bilang juga kayaknya nggak usah di video, nggak usah di foto cake-nya, karena menurut aku ini biasa banget. Tapi gimana ya guys, takutnya tuh si customer minta foto, jadi kita tuh ya udah fotoin aja gitu, nanti dikirimin. Nah ini dia cake-nya guys. Gimana menurut kalian? Ini tuh kayak pertama kali bikin cake nggak sih? Tapi ya sudahlah ya, kita tuh nggak boleh menghujat selera orang ya kan, karena selera masing-masing individu itu berbeda ya. Jadi kita nggak bisa samain, kalau menurut kita bagus menurut dia bagus, menurut kita jelek menurut dia jelek, itu nggak bisa ya guys. Lanjut part 3 nih dari video aku yang kemarin. Ini tuh lanjut mau panggang ya guys. Ini tuh sebenarnya udah aku tinggal nganter. Jadi si cantik satu ini produksi sendiri ya guys. Tapi manggangnya ini nggak susah kok, nggak perlu bantuan kayaknya ya. Lanjut nih, ini lagi dikasih topping ya. Jadi di tengah-tengah proses pemanggangan tuh jangan lupa dikasih topping guys. Kenapa nggak kasih topping dari awal ya? Karena nanti bakalan jatuh ke bawah ya. Makanya ini tuh dikasih toppingnya pas di tengah-tengah proses pemanggangan. Jadi udah setengah matang gitu bolunya. Nah ini dia bolu-bolunya sudah matang. Wah bakalan enak banget sih. Dan tahu nggak sih, bolu kalau baru matang itu wanginya sampai ke rumah tetangga. Ayo siapa mau nih bolu anget siapa mau? Hai, assalamualaikum. Nah, di sini aku tuh mau spill salah satu jualan aku selain cake, selain kue-kue basah gitu. Jadi aku juga jualan parcel buah. Kalau untuk parcel buah aku sih nggak mau macem-macem ya guys. Jadi cuma ada dua aja. Yang satu ini yang mini aku jual 60.000. Terus yang besarnya itu aku jual 150.000. Nggak mau dapat requestan yang beda-beda harganya, karena nanti aku jadi pusing terlalu banyak yang aku jual. Kalau parcel yang mini ini sih best seller banget. Kalau lebaran itu laris banget, aku bisa jual hampir ratusan ya guys. Oke, ini udah aku selesai foto, terus mau dikemas, masukin kresek satu-satu ya, karena ini tuh nggak bisa ditumpuk. Kalau ditumpuk tuh bakalan penyok buahnya. Oke, ini udah selesai kita kemas ya. Lanjut kita masukin, kita simpan aja gitu ya di toko, karena nanti mau diambil. Hai, assalamualaikum. Seperti biasa nih, aku mau bikin cake. Di sini ada nggak sih yang sama kayak aku? Jadi kalau nggak jualan itu nggak bisa makan. Karena aku tuh nggak ada yang kerja di pabrik atau gitu ya. Aku tuh nggak ada yang kerja, semuanya tuh dari hasil jualan. Makanya kenapa di sini aku tuh jualannya semangat banget ya, karena kita sehari-harinya dari hasil jualan ya guys. Jadi aku sama Paksu tuh dulu karyawan, semuanya karyawan gitu ya. Tapi karena udah males kerja sama orang terus, ya udah kita akhirnya memutuskan untuk usaha sendiri. Banyak banget yang bilang ke aku, emang nggak sayang ijazahnya gitu ya, sekolah lama-lama tapi ijazahnya nganggur. Ya menurut aku ya nggak sayang ya, karena ilmu yang kita dapat itu bisa diterapkan di mana aja. Bahkan jualan cake pun harus dipakai loh ilmunya. Hayo, ada yang sependapat apa enggak nih?
Hai, assalamualaikum. Nah, kali ini aku mau bikin mini cake ya guys. Ini tuh ukurannya 15 cm. Sebenarnya banyak banget yang nanya ke aku bento cake. Jadi kalau bento cake itu biasanya ukuran 8 cm atau 10 cm. Tapi aku kayak mau bikinnya tuh mager banget ya. Jadi aku sampai sekarang tuh nggak bikin guys. Banyak banget yang nanya, nggak satu dua. Pokoknya banyak deh yang nanya karena budgetnya minim kali ya. Jadi pengen dapat cake dengan harga yang murah. Tapi ya gimana? Aku nggak jual guys. Tahu nggak sih? Aku nggak jual tuh kenapa? Karena menurut aku tuh kayak ribet banget ngedekor cake yang kecil itu luar biasa susah loh. Karena cake-nya tuh melayang-layang di meja putar, jadi nggak mau pageh gitu. Dia goyang-goyang terus, jadinya susah dialusi. Bayangan aku sih kayak gitu ya, tapi nggak tahu realitinya. Buat bunda-bunda yang udah jualan bento cake, gimana pengalamannya? Bagi dong, karena aku kayak nggak mau, kayak mager dan nggak mau aja gitu bikinnya. Apa bener susah, nggak kayak cake besar? Halo, assalamualaikum. Jangan bosen ya kalau video aku tuh selalu mampir di beranda kalian. Nah, kali ini aku lagi siapin topper-toppernya. Kebetulan aku dapat orderan cake Upin Ipin. Tumben banget nih dia mau di videoin. Nah, kali ini aku mau duet maut nih sama yang paling anti di video ini. Kenapa ya semua yang kerja di sini tuh pada nggak mau di video? Kenapa? Padahal yang kerja di sini tuh cantik-cantik semua loh guys. Lanjut nih ke bagian inti ya. Aku mau bikin cake Upin Ipin seperti yang tadi aku bilang. Di sini aku pakai base cake-nya brownies dengan ukuran 20 cm. Bikin satu cake aja tuh harus ada beberapa part yang disiapin terlebih dahulu ya, karena ini apalagi aku siramin pakai coklat. Jadi kalau cake ada coklatnya itu kita kejar-kejaran sama waktu guys, karena kalau misal keburu coklatnya beku, kita belum selesai ngedekornya itu bakalan susah banget. Jadi kita harus bener-bener ngebut buat nyelesain dekorannya sebelum coklatnya beku. Yeay, alhamdulillah ini cake-nya sudah selesai. Semoga suka ya. Hai, assalamualaikum. Jadi aku tuh dapat komenan katanya senyumnya mahal karena aku di video tuh selalu cemberut ya guys. Sebenarnya enggak sih, karena kalau kita kerja itu sambil ketawa-tawa sambil bercerita, tapi ya kebanyakan itu di crop, nggak dimasukin ke video karena menurutku itu mengganggu pemandangan banget, nggak sih? Mohon maaf ya guys, bukannya aku judes, tapi ini emang udah setelan pabrik muka aku kayak gini. Mungkin mukanya nggak terlalu cantik, nggak terlalu menarik, tapi ya mau gimana lagi, orang udah bawaannya. Tapi aslinya aku nggak judes, aku nggak jutek kok guys. Aslinya aku tuh baik hati, murah senyum, dan tidak sombong. Kalau aku judes, aku jutek, nanti pelanggan-pelanggan aku bakalan kabur dong. Ya gimana dong. Oke, ini dia cake-nya sudah selesai ya. Kerasa dari tadi cerita terus. Wah, cake-nya juga simple banget dan cantik. Halo, assalamualaikum. Seperti biasa nih kegiatan kita sehari-hari yaitu mau produksi. Kali ini temenin kita yuk. Jadi setiap hari itu kita selalu produksi untuk bolu-bolu dan base cake ya guys. Kali ini kita mau bikin bolu dulu. Nah, jadi kita tuh punya dua mixer ya guys. Kalau mixer yang ini tuh mixer yang besar, ini tuh muat 20 telur. Jadi sekali ngadon tuh kita ada 20 telur. Makanya kadang kalau ada yang request mau yang manis banget atau manisnya mau dikurangin, itu nggak bisa ya guys. Karena kita tuh sekali ngadon jadi banyak. Jadi kalau misalnya kalian cuma order satu tapi mau rasanya dibedain itu nggak bisa. Lanjut, ini kita mau apa ini? Mau nyetak ya. Jangan lupa dikasih motif. Jadi aku tuh pakai coklatnya sedikit aja karena ini tuh bolu jadul. Kadang ada juga tuh yang coklatnya pakai banyak. Aku nggak tahu deh rasanya bakalan pahit atau enggak. Karena menurutku pasta coklat tuh kayak ada pahit-pahitnya gitu. Makanya untuk coklatnya ini cuma sebagai motif aja ya guys. Kalau motif sih ya suka-suka kita aja lah mau bentuknya gimana. Lanjut nih dari video aku yang kemarin, jadi ini hasil bolunya ya. Ini aku lagi bikin beberapa bolu. Jadi biar dipanggangnya itu muat bareng-bareng gitu ya, nggak nanggung-nanggung tuh. Nah tadi tuh aku udah bikin bolu jadul, udah bikin bolu pandan. Kalau yang ini tuh bikin bolu keju. Seperti biasa nih si cantik ini tuh nggak mau di video tuh, pasti ditutupin mukanya. Kenapa? Jadi ya? Seperti inilah di belakang layar ruang produksi ya. Nah kayaknya udah pada jadi semua nih. Lanjut cetak-cetak. Yang tadi tuh bolu jadul, bolu pandan, aku nanti mau kasih topping pas dipanggang. Biasa sebelum dipanggang tuh kita berdebat dulu, ini kira-kira timbangannya udah pas atau belum. Jangan lupa dihentak-hentakan ya. Di sela-sela produksi aku tuh mau nganter cake dulu guys. Ini tuh nganternya lumayan jauh, makanya aku mau boncengan aja. Hitung-hitung jalan-jalan lah ya, biar nggak suntuk tuh di depan kompor terus. Oke nih kita mau siap-siap ya. Semoga selamat sampai tujuan. Halo, assalamualaikum. Seperti biasa nih aku mau bikin cake lagi. Kira-kira cake-nya hari ini
kayak apa ya hasilnya. Sebenarnya ini tuh cake dadakan ya, aku di chat malam-malam katanya mau kue buat jam 9 pagi. Waduh, kalau kalian kira-kira nerima orderan ini nggak? Karena kebetulan aku tuh punya base cake-nya, ya sudahlah ya aku terima aja. Nah ini aku lagi mengcover cake-nya ya guys. Jadi ini tuh tadi buttercreamnya udah aku kasih remahan-remahan Oreo gitu karena aku nggak punya Oreo crumble, jadinya aku pakai Oreo yang asli ya guys. Terus aku bubukin, untung aja dekorannya tuh gampang, simple banget. Tapi menurut aku sih ini fix cakep banget kuenya, simple tapi cakep gitu ya. Nah untuk di bagian samping-sampingnya ini aku juga kasih remahan-remahan Oreo gitu. Alhamdulillah sih ini tuh cepet banget ngedekornya. Udah gitu langsung aku masukin kulkas, terus kita kemas, lanjut kita siap-siap untuk nganter. Nah ini dia pak kurirnya sudah selesai beres-beres rapi-rapi, lalu berangkat untuk nganter kue-kuenya ya. Hai assalamualaikum 2025, kalian udah dapat video yang FYP belum? Jadi video ini tuh sempat FYP kemarin di grup perbakingan gitu ya, tapi di vote aslinya malah ya melempem deh. Gak tahu juga alasannya apa, tapi semoga video ini juga FYP ya guys. Nah ini tuh aktivitas aku seperti biasa, kita mau bikin cake. Kali ini cake-nya tema baby shark. Wah ini sih kesukaan anak-anak banget. Udah gitu di sini aku pakai base cake-nya brownies lagi. Tahu sendiri kan seenak apa. Karena customer aku mau yang lebih tinggi untuk cake-nya, jadi aku pakai tinggi 10 cm ya. Kalau biasanya sih cuma 7 cm. Untuk harga ya pastinya nambah lah, masa nggak nambah sih. Oke ini aku lagi nancep-nancepin untuk toppernya ya guys. Toppernya seperti biasa aku print sendiri, aku gunting sendiri. Yeay, akhirnya cake-nya sudah jadi. Gimana nih? Memang cake yang tinggi itu menurut aku lebih cantik hasilnya. Kira-kira yang pesan bakalan suka nggak ya? Terima kasih juga buat yang selalu nonton video-video aku. Hai assalamualaikum, seperti biasa nih aku mau bikin cake. Hayu siapa yang mau intip-intip cara pembuatan cake-nya? Jadi guys sebelumnya tuh aku mau ngasih tahu ke kalian kalau video aku ada juga beberapa orang yang julid ya, katanya tuh kuku aku kotor guys, katanya kuku aku item-item. Padahal untuk kang kue kayak aku tuh kayaknya susah banget ya kalau kukunya mau bersih, karena sehari itu kita nggak tahu tuh main warna berapa kali, bahkan ada warna hitam, warna biru dongker, itu tuh susah banget diilanginnya. Semoga kalian semua paham ya apa yang aku sampaikan. Nah kali ini aku mau bikin cake kuromi. Nah ini aku lagi ngambil mainannya. Aku kebetulan tuh selalu stok mainan tuh banyak banget, satu lemari itu penuh. Ada juga yang di gudang aku masukin ke kardus gitu ya. Nah ini dia yang bikin kuku aku warna hitam guys. Jadi aku tuh bukan mainan tanah, tapi ini nih aku mainan warna. By the way ini tuh orderan cake kuromi 2 susun aku yang ke 10 juta kali. Kira-kira seperti apa ya hasilnya? Bikin kuromi cake part 2. Nah buat yang penasaran kelanjutan video aku yang kemarin ya, yang part 1, seperti apa nih kira-kira hasilnya kuromi cake ini. By the way sebelumnya aku tuh bilang kalau ini tuh pesanan kuromi cake yang ke 10 juta kali. Sebenarnya itu lebay juga sih sebenarnya, karena aku nggak inget udah berapa kali aku bikin kuromi cake. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena ucapan itu adalah doa. Aku juga berharap pesanan cake kuromi aku ada 10 juta kali. Wah kebayang deh aku kayaknya bakalan kayak mendadak nih. Tahu sendiri kan kalau kita usaha cake, jual cake itu cuma modal tepung sama telur doang. Jadi kayak percoklatan, gula dan lain-lain itu nggak usah dihitung, nggak usah repot-repot, nggak usah pusing-pusing. Itu sih yang dikatain orang-orang ya. Sebenarnya mah kita mau nangis tiap hari guys. Oke ini cake-nya sudah jadi ya, kita masukin kulkas dulu biar beku.